out while I pop a bottle off of your chain swinging. Perkenalkan, nama saya Angel Prasetya, kelas 10 MIPA dari Sekolah SMA N 1 Kota Besi. Oke, di sini saya akan membuat praktikum virtual hukum Newton 1, 2, dan 3. Kita memakai simulation. Oke, kita cari gaya dan gerak dasar untuk hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, kita masuk. A few moments later. Nah, untuk hukum Newton 1 kita memakai fitur penjumlahan gaya. Dan untuk hukum Newton 2 kita memakai percepatan. Dan untuk hukum Newton 3 kita memakai fitur gesekan. Oke, akan saya jelaskan untuk lebih lanjut. Pertama, untuk hukum Newton 1. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, kita mulai simulasinya. Di sini ada 2 gerobak yang berisi benda-benda dengan manusia. Di sini manusia yang akan menarik beban atau disebut dengan gaya. Manusia tersebut bisa dibilang sebagai gaya. Jika ingin melihat nilai dari gaya, kita centang tanda nilai. Begitu juga untuk nilai kecepatan. Bisa dilihat di sini ketika sebuah beban tidak diberikan gaya, maka benda tersebut tidak ada pergerakannya. Selanjutnya, jika gaya diberikan sebelah kanan, maka benda bergerak ke sebelah kanan. Begitupun sebaliknya. Seperti ini. Tapi ini masih ada kecepatannya. Kita ulang lagi, misalnya yang sebelah kiri. Dia akan bergerak ke sebelah kiri. Tapi jika kiri atau kanan sama-sama memiliki gaya, maka tidak akan ada pergerakan. Tapi jika yang di sebelah kanan diberi beban lagi, maka benda akan bergerak ke kanan. Begitupun sebaliknya. Maka kesimpulannya, jika benda tidak diberi gaya, maka tetap diam. Jika diberi gaya, maka benda akan bergerak sesuai resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Newton 2. Oke, di sini kita memakai percepatan. Nah, kita beri tanda centang. Oh iya, sebelum itu kita perlu mengetahui hukum 2 Newton itu berbunyi apa? Yaitu sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap massa. Oke, kita beri centang dulu gaya, nilai, massa, dan percepatannya. Gesekannya kita kosongkan lebih dulu.
Di sini ada massa yaitu sebesar 50 kg. Kita beri gaya yaitu 50 Newton. Kita lihat di sini sudah ada pergerakan yaitu percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Oke, bagaimana jika kita tambah bebannya itu 50 kg menjadi 100 kg. Oke, saya beri gaya dengan 100 Newton. Di sini juga sudah mulai ada pergerakan. Coba kita lepas satu beban yaitu percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Hal ini membuktikan bahwa besarnya percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda atau massa sistem. Semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan, dan juga semakin besar massa, makin kecil percepatannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Kita memakai fitur yaitu gesekan. Di sini ada 2 manusia dan ada 2 benda. Seperti tadi ada juga seperti balok. Sebagai masanya itu juga ada kulkas, yaitu juga sebagai gaya yaitu manusia. Oke, sebelum kita masuk ke simulasinya, terlebih dulu kita mengetahui apa sih bunyi dari hukum 3 Newton, yaitu ketika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Jadi saya bertanda centang dua untuk gaya, nilai jumlah gaya, dan juga massanya. Oke, kita coba dengan anak yang memiliki berat 40 kg. Oke, bisa dilihat kalau yang sebelah kiri ini adalah gaya gesek dan sebelah kanan adalah gaya yang diberikan. Oke, kita coba dengan dengan 50 Newton. Tidak ada pergerakan kan? Karena gaya yang diberikan sangatlah kecil. Kita coba menambahnya dengan 100 Newton. Ada pergerakan. Oke, ada. Jumlah gayanya adalah sama dengan 0. Kalau kita kurangi, percepatannya akan bertambah. Mungkin itu saja simulasi dari hukum 3 Newton. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih.